Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Apakah adik-adik sehat semua? Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Satu orang angkat doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, adik-adik, sebelumnya kita presensi dulu ya. Adik semua, adik-adik, pada saat ini kita akan mempelajari materi kita tentang media dalam sakramen Krisma. Yang pertama, minyak. Yang kedua, pengurapan tangan. Yang ketiga, materai. Dan yang keempat, api. Minyak Krisma, minyak yang dipakai sebagai bahan Krisma karena dalam sejarah hidup umat Allah, minyak berfungsi sebagai tanda kegembiraan dan kekayaan. Yang kedua, pemberian terang dan sumber kegembiraan. Yang ketiga, obat yang melawan penyakit dan tanda kekudusan dan kekuatan. Yang keempat, lambang keharuman tentang Yesus. Yang kelima, pelatukan menjadi iman, nabi, dan raja. Oke. Salah satu simbol sakramen Krisma yang sangat dikenal adalah minyak. Saat kita menerima sakramen Krisma, kita akan menerima pengurapan dengan minyak oleh uskup atau oleh iman bagi orang yang baru masuk Katolik. Minyak ini dipakai tentu bukan minyak goreng, melainkan minyak yang bisa dipakai untuk pijit atau obat. Umumnya, minyak digunakan pada sakramen berasal dari minyak zaitun yang diberitakan balsem pewangi. Minyak pada sakramen Krisma memang memberikan makna. Sakramen yang suci berupa penyembuhan dan kenyamanan. Saat kita menerima pengurapan dengan minyak ini, kita diharapkan bisa menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran. Kita bisa benar-benar menerima Krisma, kasih yang diberikan. Saat kita menerima pengurapan dengan minyak ini, kita diharapkan bisa menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran. Kita bisa benar-benar menerima Kristus dan menerima kasih yang diberikan kepada kita. Baik, yang kedua, pengurapan. Pengurapan tangan pada setiap momen penerimaan sakramen Krisma akan menerima pengurapan. Pengurapan ini menjadi simbol bahwa sakramen Krisma itu penting. Saat menerima sakramen Krisma, kita bersedia menerima berkat dari Tuhan. Pengurapan tangan menjadi bukti pemberkatan dari Allah untuk kita. Pengurapan tangan yang dimaksud untuk memberkati kita dengan kekayaan material. Namun, melalui pengurapan ini kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Yang dimaksudkan dengan Roh Kudus ini adalah melalui mendukung kita di jalan Allah, dan Roh Kudus ini menjadi berkat terbaik bagi kita. Yang ketiga, materai. Materai adalah Roh Kudus yang diberikan Allah sebagai
janji bahwa Allah telah memberikan keselamatan. Roh Kudus juga menjadi salah satu simbol sakramen Krisma dan baptis. Materai juga berfungsi membuat perjanjian tidak bisa diputuskan secara sepihak. Hal ini sama saja dengan keselamatan, bahwa keselamatan tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh manusia. Allah pun telah berkomitmen bahwa keselamatan yang sudah diberikan tidak akan ditarik kembali. Melalui materai ini, kita menerima status baru sebagai warga kerajaan Allah. Yang keempat, api. Api adalah, tentu kita mengetahui kisah Pentakosta yang dikisahkan di dalam Alkitab Kisah Para Rasul. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus turun dalam bentuk api yang memberkati setiap pengikut Yesus Kristus. Kejadian Pentakosta ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada sakramen Krisma. Penerimaan sakramen Krisma menjadi pengikut Kristus dan menerima berkat Roh Kudus. Api kemudian menjadi simbol sakramen Krisma. Oke, adik-adik, materi kita sampai di sini dulu. Dan terima kasih untuk waktu untuk kita semua. Dan selanjutnya kita menutupi materi kita hari ini dengan doa. Doa mulai, doa selesai. Sekian dan terima kasih.